Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini Jumat 1 April 2022 terdapat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 dengan judul Jangan Lengah. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Bacaan harian 2 Samuel 10-12. Daud adalah seorang raja besar di Israel yang diurapi Tuhan. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan sehingga hidupnya dikenan oleh Tuhan. Namun suatu ketika pada saat pergantian tahun, pendahulunya selalu menetapkan sebagai waktu yang tepat untuk maju berperang, menaklukkan musuh, atau setidaknya berjaga-jaga mempertahankan apa yang telah diraih. Tetapi Daud lengah saat berjalan santai. Ia melihat perempuan elok. Berawal dari melihat inilah Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud, hambanya itu. Datang dengan perumpamaan, tidak sedikit pun Raja Daud merasa tersindir, merasa ditegur ataupun merasa diperingati oleh Tuhan lewat kisah orang kaya dan orang miskin. Malah ia menyangka bahwa kisah itu sungguh-sungguh terjadi sehingga ia mengutuk keras perbuatan itu dan mengharuskan si orang kaya membayar ganti rugi dan mesti dihukum mati. Padahal perumpamaan itu sebenarnya tertuju untuk Raja Daud. Kelengahan Daud menyebabkan perbuatan dosa yang ada pada dasarnya merupakan penghinaan terhadap berkat dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita juga dapat pula menerima balasan sesuai dengan perbuatan kita. Sebab kita akan menuai apa yang telah kita tabur di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan Daud menikmati dan terus hidup dalam dosanya dan dapat dibalikan lagi sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Lalu Daud bertobat menyadari dosa yang telah diperbuatnya. Teguran merupakan suatu hal yang menyakitkan di dalam hidup kita. Mungkin membuat kita malu, mungkin membuat kita sakit, dan mungkin membuat kita takut terhadap hukuman Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan ketika kita berdosa adalah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita memang telah berdosa. Dan itu membawa suatu pengaruh positif luar biasa di dalam hidup kita, yaitu pembaruan dan pemulihan kehidupan rohani kita. Ketika kita mau mengakui dosa dan bertobat di hadapannya, maka teguran justru menjadi suatu obat yang luar biasa untuk memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita. Pelajaran dalam kisah hidup Daud yaitu kita jangan lengah, dan ketika kita berdosa, pertobatan akan menjadikan hidup kita baru. Karena Tuhan tidak lagi mengingat segala dosa dan pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Dan kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam doa yang membuat kita tidak jatuh dan tetap kuat. Refleksi hari ini, bagaimanakah hidup kita sekarang ini? Apakah kita sedang berada dalam kondisi tidak ada damai sejahtera karena dosa, kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita berbuat? Ambillah langkah, dengarkan teguran dan berbalik dari dosa tersebut. Janganlah keras hati, bertobatlah segera. Lakukan pengakuan dosa dan pemulihan akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Power statement. Tidak ada dosa yang menyenangkan karena setiap detailnya menimbulkan rasa bersalah yang menggelisahkan. Walau ada orang yang mampu menyembunyikan kegelisahan tersebut, namun membuat deritanya semakin panjang. Mari kita berdoa. Bapa kami percaya hanya karena kasih dan kekuatan dari-Mu saja yang akan memampukan kami untuk selalu berjaga-jaga tidak lengah, sehingga kami akan selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.